Oke teman-teman, jadi stroke hemoragik adalah kondisi pecahnya salah satu arteri dalam otak yang memicu perdarahan di sekitar organ tersebut, sehingga aliran darah pada sebagian otak berkurang atau terputus. Tanpa pasokan oksigen yang dibawa sel darah, sel otak akan cepat mati sehingga fungsi otak dapat terganggu secara permanen. Baik teman-teman, berikut ada beberapa faktor pemicu penyebab stroke hemoragik. Yang pertama, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang kedua, cedera kepala berat. Ketiga, ketidaknormalan pembuluh darah di otak sejak lahir. Keempat, aneurisma otak. Kelima, penyakit liver. Keenam, kelainan darah. Ketujuh, tumor otak. Dan kedelapan, efek samping penggunaan obat pengencer darah seperti warfarin. Adapun gejala stroke: sakit kepala berat, mual dan muntah, penurunan kesadaran, kejang-kejang, lemah lesu, kelumpuhan pada suatu sisi tubuh, gangguan berbicara, nyeri di bagian dada, mata, atau organ lainnya, penglihatan yang kabur. Baik teman-teman, selanjutnya ada patofisiologi stroke hemoragik. Patofisiologi stroke hemoragik terbagi menjadi dua. Yang pertama, perdarahan intrasebal dan perdarahan suprachnoid. Yang pertama kita akan bahas adalah perdarahan intrasebal, yang dimana perdarahan masuk ke dalam parenkim otak akibat pecahnya arteri pancreas yang merupakan cabang dari pembuluh darah subklefsial dan berjalan tegak lurus menuju parenkim otak yang di bagian distalnya berupa anyaman kapiler. Hal ini dapat disebabkan oleh diatesis perdarahan dan penggunaan antikolagen seperti heparin, hipertensi kronis, serta aneurisma. Masuknya darah ke dalam parenkim otak menyebabkan terjadinya penekanan pada berbagai bagian otak seperti cerebrum, batok otak, dan talamus. Darah mendorong struktur otak dan merembes ke sekitar, bahkan dapat masuk ke dalam ventrikel atau rongga subarachnoid yang bercampur dengan cairan cerebrospinal dan merangsang meningan. Hal ini menyebabkan peningkatan tekanan intranial yang menimbulkan tanda dan gejala seperti nyeri, kepala hebat, papila edema, dan muntah proyektil. Selanjutnya adalah perdarahan suprachnoid. Lokasi pendarahan umumnya terletak pada daerah ganglia basalis, pons, cerebrum, dan talamus. Perdarahan pada ganglia basalis sering meluas sehingga mengenai kapsula internal dan kadang-kadang ruptur ke dalam vertikel lateral lalu menyebar melalui sistem ventrikuler ke dalam rongga suprachnoid. Adanya perluasan intraventikular sering berakibat fatal.